Udah bener belum sih nih? Kenapa sih? Udah lah ya. Masih aja mengganggu deh. Gak paham lagi gue. Lu kenapa sih? Gue liat-liat dari tadi marah-marah. Jadi mantan gue udah lama putus kita kan, tapi masih ngehubungin gue. Dia tahu hubungan itu gak baik, udah toksik banget. Tapi masih tetap mau ngehubungin gue. Udah lah, marah-marah lanjut lagi nanti. Kan kita mau mulai nih. Oh iya, kita mau mulai. Iya, kembali lagi bersama gue Gina. Gue Gania di Deep Talk. Right then I think I'm dead. If I could take you up and oh, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Iya nih, emang orang toksik belakangan ini sangat meresahkan. Iya, contohnya kayak mantan gue yang tadi tuh, mengganggu hidup-hidup gue lagi. Gimana kalau kita panggil aja orang yang udah paham banget nih pertoksikan dunia? Emang ada? Ada temen kita. Kita selamatnya kali ya, Boleh, supaya lebih surprise. 1, 2, 3. Ya ampun, Gina Gania. Udah lama banget gak ketemu ya? Nih, orang yang gue bilang tadi nih, orang udah apa banget tentang toksik-toksikan. Gimana kalau kita sambil ngobrol-ngobrol, kita sambil minum kopi kan? Boleh nih, boleh. boleh. Santai lah ya. Menurut lu toxic relationship itu apa sih? Jadi menurut yang gue tahu itu sejauh ini toxic relationship itu adalah sebuah hubungan di mana hubungannya itu udah saling merugikan satu sama lain, udah merusak hubungannya, bahkan personal orang masing-masingnya itu udah dirusak kayak Udah gitu sih. merugikan. Udah merugikan, saling Contohnya yang merugikan. tau pasti tentang Iya. Contohnya tuh kayak mungkin hubungan pacaran dulu kali ya. Itu hubungan pacaran yang larang-larang, ya kan? Iya. Terus yang Ngecek-ngecek handphone. Ngecek handphone, iya benar-benar. Ketemu teman ya. Iya, ngelarang harus main sama siapa, harus main sama siapa. Kalau buat temen toksik di temen tuh apa? Teman aja? biasanya Toxic teman. gampang ngambek, dikit-dikit Ngambek, ngambekan, iya. kemudian Iya. tidak menghargai perasaan Egois temennya, juga, egois, iya maunya benar-benar. sendiri. Udah hatam lah ya kita hubungan Kalau kayak buat gitu. keluarga ya hubungan orang tua dan Kalau anak. hubungan orang tua dan anak sih sebenarnya kalau ngebercandainnya agak sensitif ya, karena kan apa-apa kalau kita menyangkut orang tua tuh masuknya jadi kayak durhaka kayak gitu. Tapi based on pengalaman sih ya, biasanya tuh kayak ada teman gue yang akhirnya dia merasa sangat sedih sehingga hal itu merusak hubungan dia sama orang tuanya. Biasanya tuh orang tuanya ini memprojek anaknya, kayak apa-apa semua diprojek, harus sekolah di sini, harus les ini, harus masuk universitas ini, Dia harus ngikutin apa yang orang tua harus mau. kerja di sini Iya. tanpa bertanya Ke anaknya. Dia kamu mau maunya apa? apa. Iya benar tuh, benar benar. banget. Maunya apa, kesukaannya apa, ya gitu kan. Kasihan juga ya, maksudnya jadi nggak bisa mengeksplor diri, Kemampuan dia, ya. kayak Betul gitu juga. sih. Dia pengalaman banget ya gini ya tentang Lu pengemulan odat. Nggak, saya juga kurang tahu nih kenapa. Kalau misalnya pengalaman lu ada juga Ada, ya. tentang Kalau pengalaman ada juga. Kalau hubungan pertemanan tuh gue sering di silent treatment sama temen gue. Ini contoh pertemanan ya. Iya, ini contoh pertemanan. Gue sering silent treatment, jadi selama gue berteman kurang lebih hampir 10 tahun, setiap ada masalah kecil gue di silent treatment. Jadi nanti giliran udah butuh baru ngabarin lagi. Nah, yang terakhir nih akhirnya gue berhasil sih keluar dari hubungan pertemanan yang Iya. toksik itu ya. Sebenarnya juga agak-agak miris sih, maksudnya hubungan udah lama tapi gue harus keluar dari situ. Karena teman-teman gue juga udah nyadarin sih, makin lama temen gue yang ini cuman karena masalah kecil langsung ngediemin gue. Yang seharusnya tuh bisa diomongin, kan kita udah dewasa ya. Harusnya sih bisa Hal-hal diomongin ya. banyak hal-hal yang bisa ditoleransi dan diomongin. Cuman tapi dia juga kalau misalnya dilanjutin gak baik juga buat lo kan. iya benar, karena dia terus ngulangin siklusnya Kesalahan sama, dia, kesalahan kayak gitu-gitu kesalahan lagi. Gak pernah belajar kesalahan dia. Nggak belajar dari kesalahan. Jadi ya udah gue up deh, gue cut off dia dari Tapi untungnya lo bisa hubungan gue. cabut dari situ. Iya. Dan dia juga ada hubungin lo lagi gak? Nggak ada. Nggak Jadi ada. kayak emang kayak pas banget kan. Mendukung banget buat cabut. Mendukung banget buat cabut. Karena dianya pun juga nggak nyari-nyariin gue. Iya. Kayaknya dia mah udah dasarnya nggak peduli lagi sama lu mungkin. Maksudnya ya. kayak sebisa itu ya. Itu, Secepat itu juga. Secepat itu Iya. juga. Itu. Kalau lo juga, lo gini gimana? Gue ada sih contoh toxic dalam Pengalaman lo. pengalaman. Apa yang Itu gue entah gue yang cinta banget, entah gue yang bodoh banget. Jadi gue setiap dia bilang A, ya udah gue ikutin apa yang dia mau. Gue harus ikutin A. Kalau dia bilang B, gue ikutin B. Sampai akhirnya gue sadar kalau misalkan nih orang ini gak benar buat gue, udah nyakitin gue banget, udah ngerugiin gue banget secara material, secara mental. Akhirnya ya udah gue mau gak mau gue harus cabut pelan-pelan. Akhirnya gue bisa sampai sekarang. Gue bisa jalanin lagi hari gue kayak biasa. Tapi dia ada mengampuni lagi gak setelah itu? Ada mau lagi, dia malah datang lagi, dia malah lebih sering dari yang sebelumnya.
sampai akhirnya gue udah males banget, dia sering banget nelfonin gue setiap malam, kadang suka ngajakin teleponan. Tapi gue tetap gimana ya, namanya udah sayang ya, Saya susah ya. Apa sih contohnya yang lo omongin tuh, apa yang lo bisa bilang toksik tuh apa gimana gitu? Iya, jadi dia tuh kayak sering banget minjem duit ke gue, Gak dibalikin. mau juga nggak ada mau usaha gitu iya, ya? mau anaknya aja, Morotin ya. Morotin, Lebih ke morotin. Jarang juga kayak gimana sih selayaknya hubungan kita komunikasi dan ngomongin hal-hal yang penting. Jadi setiap gue mulai pembicaraan nih, dia nggak suka sama pembicaraan gue, akhirnya dia ngatain gue bego lah. Oh, jadi kurang menghargai lo juga ya? Padahal gue udah berusaha nyari topik yang sebisa gue gitu, tapi dia nggak suka sama topik gue, udah nggak sejalan Nggak banget sejalan, gitu ya, pikirannya. benar. Akhirnya pada akhirnya gue bisa keluar, gue sadar sendiri, gue sadar Keren teman sih. juga. Keren ya, bisa keluar. Iya, itu berat banget sih, meskipun hubungannya tuh nggak terlalu lama ya, lumayan lah. Tapi iya, namanya sayang kan ya. Gue juga ada pengalaman nih sama kayak Gina tentang percintaan juga, tentang materi juga. Sama gue diporotin juga. Tapi untungnya gue sampai nggak dikatain juga sih, cuma di materi. Dan dia tuh nggak ada usaha juga, kalau dia sama sekali nggak ada usaha. Kerja pun enggak, cuman betul-betul minta uang dong gue doang, dan gue mau sih. Aduh, Waduh, kayak orang toxic tua banget. ya. Iya banget. Nah, Dan jadi lo gua- kerja buat dia gitu Iya. ya? Betul-betul. Iya, itu banyak Dia gitu. pulsa kan. Nah, Tapi untungnya gue bisa cabut. Tapi 4 tahun juga sih, 4-3 Wah, tahun. 8 tahun juga ya. Berarti tahun toksik itu mulai Mulai di kapan? tahun kapan? Nah, Ketiga sih, tahun ketiga Tahun gue ketiga. merasa, gue sadar juga sih kayak ini tuh udah gak baik banget gitu kan buat Heeh. gue. Yang ada gue batin juga sih lama-lama ya nggak sih, uang gue habis cuma buat dia doang kan, kayak Buat ngidupin orang. gak masuk akal banget kan. Akhirnya gue pelan-pelan cabut. Doa juga sih, doa tuh penting. iya, Doa penting banget ya. ya. Yang penting lah ya. Selain masukan teman, doa juga penting. Iya. Oke, gue bisa sadar juga, gue cabut lah. Tapi Cabut. ya emang banyak banget sih rintangannya yang lo bilang juga kan, pasti Iya, ada aja. Iya, rintangannya pasti ada aja. Rintangannya sih, bisa ada pasti aja. lagi. Apalagi ngelepasin orang kan nggak gampang ya. Ya udah sama-sama 4 tahun kan, bukan Iya. hal yang Mudah. 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 Heeh. Ngomong soal toxic, kan belakangan ini banyak banget ya remaja-remaja yang masih buta, masih kejebak Iya, dalam benar. hubungan toxic itu. Ah. Jadi kasihan juga nggak sih sama orang-orang kayak gitu tuh, masih susah buat keluarnya. Iya benar. Oh, yang dia percaya lama-lama tapi dia nggak mau mengakhirinya. Iya, Karena sayang dengan iya, dia. banyak tuh. Banyak Banyak kan banyak pertemanan banget. kalian. Banyak. Gue juga banyak banget sih. Kayak mereka tuh berani menempatkan dirinya kayak ibaratnya di kandang macan. Iya. Iya. Tau gak? Iya. Kandang macan yang mereka tuh Dia tahu itu sakit. itu sakit tapi mereka nggak mau pergi Di gitu. situ. Yang padahal itu akan merusak dirinya, hubungannya sama masa Masa depannya depannya, dia iya, juga. betul. Makanya mungkin sekarang banyak kali ya kasus-kasus tingkat perceraian itu kan tinggi banget ya. Iya. Mungkin di awal didasari dari hubungan pacaran yang gak sadar-sadar tapi sadarnya pas udah di Iya, pernikahan. dari pernikahan sumber jagung, udah tanda tangan dan materai, udah Baru nyesel. Tapi sebelum menikah nggak dipikirin, Nggak dipikirin, cocok iya. nggak nih orang, tepat nggak, ngerusak Cuma nggak, sayang ngerugiin dengan nggak. Padahal pernikahan itu kan sekali seumur hidup Sekali seumur hidup. Bisa saja, Iya. ya. Makanya Udah udah juga sayang sama banget sih. artis di selebgram kan kayak gitu. Iya, iya, iya kayak Yang gitu. kita tahu lah ya. Iya. Gak mikir tentang masa depannya, anaknya gimana. Iya benar. Padahal benar. hubungan dia sendiri aja tuh masih toksik sama suaminya, Iya. sama pasangannya. Gue gitu setuju ya. sih. Nanti anaknya yang kena, Iya, anaknya yang dipelampiasan. iya, Iya kan? Kasihan juga sih Heeh. ya. Jadi buat anak-anak muda kayaknya harus lebih mikir 2 kali ya dalam Iya. berhubungan. Harus berkali-kali sih, Harus guys, berkali-kali. Harus 2 kali ya berkali-kali. Dan Setuju Dari sih. gua pengalaman setuju. juga, belajar Pengalaman, iya. teman-teman. Iya, pengalaman tuh penting juga ya. Harus sering Sharing, iya. komunikasi dengan orang lain. Iya. Yang ada pengalaman. Ada berpengalaman. Gue setuju sih, gue setuju. Harus sering berbagi. Nah, kan itu kan pasti ada, semua masalah kan ada solusinya Ada gitu. solusinya. Solusi. Menurut lo apa sih solusi yang paling gampang lah? Ampuh lah ya, Yang yang dari dari- dasar dulu lah. ya. Iya, sebenarnya kan kalau ngomongin toxic relationship tuh nggak cuma dari si pelaku doang kan, tapi dua-duanya tuh berperan dalam Si hubungan korban dan ini, si si pelaku. korban dan jadi kayak kadang tuh toxic relationship tuh bisa dua-duanya toxic, bukan satu doang, bukan satu korban, tapi dua-duanya karena balik lagi sih sebagai anak-anak muda yang anak-anak muda tuh seharusnya kita lebih apa ya, lebih menghargai aja lawan pasangan kita, lawan pertemanan kita, orang tua kita. Jadi kita harus belajar cara mengetreat orang dengan Benar. lebih baik, Lebih lebih baik. dihargai Iya, gitu. iya. Nanti kan itu kan akan jadi cerminan sendiri Iya, ya betul. buat si lawan kita ini kan. Timbal balik lah ya. Timbal balik balik. ya. Karena susah juga kalau kita ngarepin orang harus manis dulu ke kita. Mhm. Kayak gitu kan. Jadi kayak yang pertama ke diri kita dulu deh sendiri.
kalian berusaha untuk sebisa mungkin menghargai lawan bicara kalian kan, apalagi sekarang udah cukup dibantu ya sama edukasi yang ada kayak love language. Tahu kan itu kayak hal yang paling mudah sih untuk menghargai orang, kan ada 5 ya. Salah satunya ada act of service, word of affirmation, ada quality time, ada apalagi sih gift sama physical touch kan. Kayak gitu, mulai dari hal-hal kayak gitu aja sih. Kalau kalian dari yang sederhana ya. Dari sederhana. Kalau gue sendiri sih lebih ke quality time, gift sama physical touch sih bahasa cinta gue. Lebih nyatu Lebih, ya. iya. Ya. Kalau kalian kayak gimana sih? Kalau gue sih lebih ke gift, kayak apapun yang kita lakukan sekecil apapun kan, kalau misalkan jaga kan enak kan, meskipun nggak mahal-mahal kan, yang penting kita dihargai gitu kan. Iya. Kalau gue sih lebih ke quality sama physical. Ada satu lagi sama Act of service. act of service. Iya. Iya kayak gitu sih kali ya, untuk kayak Menghargai kita juga. mulai menghargai dulu. menghargai. Nanti pelan-pelan komunikasinya juga Enak. enak. Iya. Dan kebanyakan juga nih ya di hubungan itu yang gue tahu, kebanyakan kenapa setoksik itu misalkan lo pacar gue, lo itu ngomong sama gue tapi gue nggak berusaha untuk mendengarkan, tapi berusaha untuk ngebales omongan lo, jadi kayak nggak ada pengertiannya di hubungan itu. Jadi Kayak komunikasinya lebih kayak Egois, satu arah doang, satu arah doang kayak gitu. Seharusnya komunikasi dua arah ya. Komunikasi 2 arah, karena banyak banget sih, gue juga pernah ngalamin juga sih kayak gitu. Jadi kayak kenapa jadi sering berantem mulu, karena pasangan guanya ini waktu gue ngomong coba mengutarakan apa yang gue rasakan, dia tidak memposisikan dirinya untuk mendengarkan, tapi untuk ngebales omongan gue kayak gitu. Jadi kayak nggak kelar-kelar, akhirnya toxic banget kan kayak gitu sih. Panjang ya. Panjang. Kalau itu nggak ada habisnya toxic gitu ya. Iya, sebenarnya nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya ya. Kayak dan semua tuh kan pernah ngalamin juga ya nggak sih? Nggak. Iya. Kayak saya kan pernah ngalamin toxic. Saya pernah ngalamin ya, bahkan pernah melakukan toxic itu Iya, sendiri dia tanpa sadar. Iya, tanpa sadar. Toxic simbol yang bisa kita ambil dari Iya. Mungkin kesimpulannya sedikit advice aja kali ya buat kita sama teman-teman yang nonton, kayak perlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan kayak gitu. Terus perbanyak edukasi gimana caranya hubungan bisa works kayak gitu. Cari tahu juga kayak gimana. Soalnya kan udah bilang juga kan cerita tentang edukasi. Iya, benar. Gitu kan. Harus Iya. lebih sering cari-cari sendiri. Iya, manfaatin sosial media sebagus mungkin, Iya, sebaik betul. mungkin sih. Dan jangan maaf-maafnya jangan terlalu bodoh untuk tetap berada di posisi toxic itu sendiri. Karena itu kita juga yang menghadiri itu juga ya. Iya, jangan jadi pelaku juga. kayak Oke, gitu sih. cukup sekian ya kiranya teman-teman Boleh. perbincangan kita sore ini. Ketemu lagi di Ketemu lagi di pembicaraan berikutnya. selanjutnya. Jangan lupa apa Gina? Like, comment, dan subscribe. Bye.